Di kaki Gunung Salak, tersembunyi sebuah kampung yang kini mulai dikenal sebagai desa wisata. Kampung Durian Rancamaya yang dulunya hanya dikenal oleh penduduk sekitar, kini menarik perhatian banyak orang dari berbagai penjuru. Semua ini berkat satu kelompok tani sadar wisata yang bergotong royong, dimotori oleh sosok yang memiliki visi besar, Ketua Kelompok Taruna Tani Garuda Rancamaya, Ahmad Arifin. Yang tadinya bukan petani duren, yang tadinya bukan pengusaha duren, cuman karena banyaknya isu ataupun banyaknya omongan dari masyarakat bahwa di Rancamaya sudah tidak ada kebun duren. Nah, akhirnya coba kita menggali potensi itu bahwa emang di sini tuh ada gitu. Terbentuk ini warga kebanyakan ya ada yang bertani, berdagang. Kebanyakan di sini mayoritas untuk pemuda biasanya kuli bangunan sih di sini. Ahmad Arifin, seorang pria yang berasal dari desa ini dengan visi besar, memutuskan untuk mengubah nasib desa ini. Ia telah lama memiliki impian untuk membawa kampung halamannya ke arah yang lebih baik. Sebagai seorang yang peduli pada pelestarian alam dan pemberdayaan masyarakat, ia melihat potensi besar di tengah kekayaan alam yang ada. Dari zaman dulu tuh Rancamaya tuh emang terkenal dengan duriannya. Cuman karena kemajuan zaman dan pertumbuhan manusia yang cukup lumayan tinggi gitu. Jadi durian-durian lokal yang ada di sini tuh yang pohon-pohon besar tuh sebagian sudah banyak yang ditebang gitu kan. Karena lahannya banyak dibangun menjadi pemukiman warga, apalagi ditambah dengan perluasan dan perlebaran dari perumahan. Kita dari kelompok tani itu punya inisiasi, gimana ya ceritanya buat kita menjaga dan melestarikan ataupun menjaga brand image-nya Rancamaya sebagai kampung duren gitu. Nah, teman-teman tuh berkumpul menjadi sebuah kelompok. Kita ngebentuk kelompok yang dinamakan kelompok tani gitu. Cuman kelompok taninya lebih prioritasnya tadinya di usia 30 tahun ke bawah. Karena emang namanya kelompok masyarakat ya, swadaya masyarakat. Jadi banyaknya pergoncangan di kelompok karena ya namanya kelompok tani gitu ya. Jadi semuanya banyak bertani dan kurang menghasilkan gitu kan. Dalam artian dari segi ekonominya tidak menjadi sebuah acuan gitu kan, karena kan ya kita tahu sendiri bahwa kalau ekonomi itu merupakan sebuah kebutuhan utama gitu. Nah, akhirnya saya dan teman-teman dari kelompok itu punya pemikiran ataupun punya ide gimana ceritanya lahan perkebunan yang ada di Kelurahan Rancamaya, terutama yang di kampung saya, di tempat tinggal saya itu bisa menghasilkan. Nah, akhirnya kita ngelihat ada salah satu potensi di kampung kita itu ada perkebunan duren, meskipun tidak luas. Saya di sini kebetulan sebagai salah satu pengurus pohon durian. Pohon-pohon durian yang ada di Rancamaya ini, saya yang ngelola untuk pemupukan dan perawatannya di sini. Perkebunan untuk kampung durian yang ikut sementara baru 3,5 hektar. Kalau untuk wilayah sih satu kelurahan, tapi yang baru gabung tuh. Mudah-mudahan ya tahun sekarang banyak yang ikut lagi gabung ke kita gitu. Ada pemberdayaan masyarakatnya, yang mana kalau wisata lain tuh belum tentu mengutamakan masyarakat gitu. Jadi menurut aku di sini tuh unik banget. Terus juga di sini komoditasnya itu durian ya, yang mana merupakan komoditas unggul dari Rancamaya itu sendiri. Juga di sini wisatanya itu memiliki tujuan yang menurut aku tuh bagus banget, yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar. Baru angan-angan ataupun baru cita-cita gitu, bahwa ini tuh bisa menjadi sebuah potensi wisata dan juga sebuah tempat yang dijadikan oleh orang-orang kota tuh jadi tempat wisata. Nah, akhirnya kita sama teman-teman tuh swadaya patungan. Yuk, kita coba, kita bikin saung gazebo dari gazebo kecil gitu kan. Nah, setelah itu kita ajak tuh para petani yang punya duren nitip di tempat kita awalnya. Nah,
si para petani nanya, kalau semua mau jualan di kebun itu apa dan siapa yang mau ngebeli gitu kan? Karena yang dilihat, yang lalu lalang kan cuma masyarakat sekitar. Nah, dengan kemajuan teknologi di zaman sekarang, adanya media sosial, teman-teman anak muda kan gencar banget ya. Nah, saya ngajak ke teman-teman semua pasti punya media sosial. Nah, mulai dari sekarang kita manfaatkan media sosial Facebook, Instagram, ataupun TikTok itu bukan hanya untuk seneng-seneng doang. Tapi coba bantu saya, kalian bikin konten di kebun duren. Nah, kita seakan-akan itu mempromosikan dengan seala kadarnya kemampuan dan sebisa kita gitu. Nah, itu menjadi ternyata salah satu menjadi, kalau bahasa sekarang itu menjadi marketing, ternyata promosi. Kisah rumah kos yang dihuni oleh para pria dari berbagai suku dan latar belakang. Tapi di balik kehidupan mereka, ada Pak Mo, sang pemilik kos yang berusaha menyelamatkan kosan. Mampukah para penghuni menyelamatkan rumah kos yang telah menjadi keluarga untuk mereka? Saksikan Terima Kos Pria Baik-Baik setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda seputar dunia olahraga dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Saksikan Monitor Olahraga setiap hari pukul 00 waktu Indonesia Barat di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Kalimantan Selatan, tanah yang kaya akan keindahan dan keanekaragaman hayati, termasuk primata endemik yang hampir punah. Rimbunnya hutan mangrove, hidup bekantan yang kini semakin terancam. Dengan hidung panjang dan rambut berwarna coklat kemerahan adalah bagian dari warisan alam kita. Bekantan adalah primata endemik Kalimantan yang status konservasinya saat ini terancam punah. Keberadaannya di alam sebagai penanda spesies kunci yang menjaga keseimbangan sebuah ekosistem karena perannya sebagai agen biodiversitas dan agen regenerator hutan. Melestarikan bekantan melalui pemulihan habitatnya, stop perburuan liar. Mari membangun mata rantai kepedulian bersama dengan memuliakan alam. Selamatkan bekantan, selamatkan peradaban manusia. Melalui restorasi hutan mangrove, turut membantu meningkatkan populasi bekantan yang hampir punah. Kita semua memiliki peran dalam melindungi mereka. Jangan biarkan bekantan hanya menjadi kenangan. Cari ada salah satu kampung namanya Kampung Durian Rancamaya. Kayak wah ini tertarik nih karena ada duriannya juga. Kebetulan kelompok kami mayoritas suka sama duriannya. Terus kami juga pengen nyobain duriannya. Terus ternyata di Instagram pun brandingnya bagus banget dan followersnya udah banyak. Yang bikin video-video durian di kebun gitu kan, yang akhirnya banyak yang nanya tuh followersnya gitu kan. Salah satunya follower saya. Nah akhirnya banyak pengunjung yang datang ke sini karena penasaran, ternyata emang itu menjadi sebuah daya tarik gitu kan, karena orang-orang kota gitu kan makan durian langsung di kebunnya itu menjadi sensasi tersendiri gitu kan. Jadi kalau bahasanya anak-anak itu menikmati durian di suasana alam yang indah di Rancamaya katanya. Nah dari mulai situ akhirnya kita berkembang, oh ternyata iya ya media sosial itu bermanfaat gitu, meskipun videonya burik-burik, fotonya yang seala kadarnya gitu. Dari teman-teman yang tadinya hanya memanfaatkan media sosial cuman joget-joget di TikTok, nah akhirnya mereka semua memposting. Nah akhirnya saya bersama teman-teman tuh berinisiasi, kita bikin dong
media sosial khusus untuk Kampung Duren. Nah mulai dari situ akhirnya saya sama teman-teman tuh fokus di tentang pertama dari edukasi. Jadi orang tuh tahu gitu kan bagaimana cara proses pohon durian ini tumbuh, terus pemanfaatan dari durian itu ternyata bukan hanya sebatas dagingnya saja yang dimakan. Nah itu menjadi, kalau bahasanya PPL saya itu menjadi storytelling ternyata. Dari mulai hulu ke hilirnya itu tentang durian tuh ada gitu. Nah akhirnya kita coba kembangkan, nah ternyata itu menjadi daya tarik ternyata benar. Si para pengunjung datang ke sini tuh, mereka tuh banyak yang bercerita ataupun bertanya gitu. Bahkan ada salah satu pengunjung pun yang mereka sering makan duriannya tapi tidak tahu pohonnya gitu kan. Akhirnya setelah kesini mereka tahu bahwa ini pohon durian, proses dari mulai penanaman durian sampai besar dan sampai akhirnya berbuah gitu. Bahkan di sini ada salah satu atraksi yaitu manjat langsung ke pohon yang besar itu untuk mengambil durian. Nah jadi itu salah satu cerita gitu kan. Jadi akhirnya ternyata benar Rancamaya tuh dengan background durian, dan kalau kita bisa melihat potensi yang ada di wilayah itu ternyata bisa menjadi salah satu daya tarik. Mungkin biasa buat kita, tapi buat orang lain itu menjadi sebuah wisata. Karena yang saya tahu gitu, wisata itu adalah kita tuh berkunjung ke salah satu tempat itu mendapatkan pengetahuan yang baru, dan orang setelah pulang dari sini bahagia gitu. Itu namanya, itu udah jadi salah satu wisata. Nah, mungkin itu sedikit ceritanya gitu. Jadi awal mulanya saya tuh punya sama teman-teman tuh ingin gitu, kita tuh tinggal di kampung kita, di desa kita, dan kita tuh bisa menggali potensi dan bisa menjadikan sebuah penghasilan. Jadi lahan-lahan yang ada di kita, meskipun kebun-kebun hanya sebatas kebun durian, nah kita tuh coba menggali, kita bisa berpenghasilan dari sini gitu. Supaya apa? Daripada kita jauh-jauh, ibaratnya kan kalau orang Sunda ya, maaf, kalau orang Sunda kan makan gak makan yang penting kumpul gitu. Tapi kita rubah mindsetnya, makan gak kumpul bersama keluarga tapi menghasilkan. Jadi kita berusaha tidak perlu jauh dari rumah dan tidak perlu jauh dari keluarga. Saya merasa ini tuh salah satu konsep bisnis yang menarik banget, karena dari satu kampung durian gitu bisa terkena dampaknya semua, dari masyarakatnya juga, ekonominya juga bisa meningkat, dan itu menurut saya juga sangat patut dicoba dan sangat bermanfaat banget. Durian yang menjadi identitas desa ini tidak hanya menghidupi masyarakat melalui penanaman dan penjualan, tetapi juga melahirkan produk-produk olahan yang memperkaya perekonomian desa. Selain itu, tur edukasi yang berfokus pada durian menawarkan pengalaman yang menarik bagi wisatawan, sambil mengedukasi mereka tentang keberlanjutan dan pelestarian alam. News Bulletin, but the latest information from around the globe. Live reports and in-depth analysis, the latest happenings. A resident of Rafah said that America is the main enemy for the Palestinian people. Divert their attention from trauma and recover their mental condition. The fire which scorched 26 duplex houses in Buwatu Subdistrict. World Today, daily, only on TVRI World. Menelaah dan menelusuri sejarah peradaban umat muslim di Indonesia. Membahas perkembangan dan penyebaran agama Islam di bumi Nusantara. Untuk dijadikan sebagai bangunan benda cagar budaya. Kemudian akan berakhir kemana? Atau kalau dalam filosofi Jawa itu sangkan paraning dumadi. Jejak Islam, setiap hari, pukul 4 waktu Indonesia Barat. Perjalanan untuk mengubah kampung ini tidak mudah.
Dengan infrastruktur yang terbatas dan warga yang belum sepenuhnya memahami potensi desa mereka, Ahmad Arifin memulai perjalanannya dengan penuh semangat. Dengan kerja keras dan kerjasama, ia berhasil memobilisasi masyarakat, membangun infrastruktur dasar, dan mulai menanam pohon durian yang nantinya akan menjadi simbol utama desa ini. Proses transformasi tidak berjalan mulus. Dari infrastruktur yang terbatas hingga masyarakat yang awalnya ragu dengan ide ini, Arifin menghadapi banyak tantangan. Namun dengan tekad dan semangat gotong royong, Arifin berhasil meyakinkan warga untuk bergabung dalam perubahan ini. Menggunakan prinsip pemberdayaan masyarakat, Arifin melibatkan setiap individu dalam pengembangan desa, memanfaatkan kekayaan alam yang ada, dan memastikan bahwa setiap perubahan memberi manfaat langsung kepada warga. Dari masa pandemi itu teman-teman karena kan yang kerja di pabrik banyak yang di PHK, yang kerja di kota banyak yang pulang. Nah akhirnya kita tuh punya inisiasi itu dari tahun 2019. Kita punya ngebentuk kelompok dan itu tumbang. Kelompoknya hanya terbentuk tapi orang-orangnya pergi gitu. Ya kan tidak ada penghasilan. Jadi kita cuma kumpul-kumpul nongkrong biasa, bertukar pikiran, kalau bahasa keren sekarang mah mencari ide gitu. Tapi tetap tidak berjalan. Nah akhirnya saya ketemu dengan salah satu sosok gitu kan yang awal mula itu dengan Pak Agus Faisal sebagai PPL yang di wilayah Bogor Selatan. Emang saya background bukan dari pertanian gitu kan. Nah setelah ngobrol-ngobrol ternyata banyak, kalau bahasa sekarang apa ya, insight ataupun obrolan-obrolan sharing-sharing positif yang merubah mindset saya gitu. Meskipun saya bukan petani, tapi saya bisa mengembangkan pertanian dengan kemampuan saya. Di tahun 2021 saya diajak sama Pak Faisal ke salah satu tempat sebagai kunjungan lah untuk memberikan respon ataupun memberikan respons positif ke saya bahwa di tempat orang aja yang mereka tidak punya, yang maksudnya yang belum punya brand image, akhirnya bisa ngebentuk brand image. Sedangkan Rancamaya tuh sudah punya brand image-nya duren gitu, kata Pak Faiz tuh. Setelah kebentuk kelompok di tahun 2021 itu pun sama, sempat bubar. Nah, bubar lagi yang kedua kali. Nah, akhirnya Pak Faiz coba ngebantu karena sayanya masih dalam artian konsisten. Meskipun kelompoknya sudah bubar 2 kali, tapi sayanya tetap bahwa saya punya keyakinan dan punya niat di duren ini bisa loh menjadi penghasilan saya dan bisa ngebantu masyarakat gitu. Karena saya dari awal sudah bilang ke Pak Faiz, Pak saya tuh pengen bisa sedikit ngerubah, meskipun gak banyak kayak orang, ya minimal saya bisa ngajak nih beberapa orang, jadi agak sedih nih, ngajak beberapa orang untuk ngebuka lapangan kerja. Minimal saya bisa ngurangin 1 pengangguran di wilayah saya gitu, dengan cara kita bertani tapi orangnya konsisten gitu. Tapi saya nggak bisa kalau untuk saya terjun langsung di pertanian, saya nggak bisa karena background saya bukan pertanian. Nah akhirnya Pak Faisal ngebantu, akhirnya coba aja Pak bentukin lagi. Akhir Desember 2021 itu saya diajak ke kantornya beliau dan dikenalkan sama Pak Kadis, dan akhirnya Pak Kadis coba nyolek Pak Wali ke Pak Bima Arya waktu itu. Nah akhirnya di Januari 2022 saya ngebentuk kelompok lagi dan alhamdulillah direspon positif sama Pak Wali. Di 16 Maret 2022 itu malah saya di launching jadi sebuah kampung wisata. Karena kan ini udah di launching, jangan sampai kalau kata orang Sunda itu tukcing, sudah dibentuk cicing atau bubar lagi kayak tahun 2019. Nah akhirnya setelah di launching saya coba ngebentuk buat teman-teman lebih meyakinkan, yuk Pak Wali Kota aja udah respon gitu, udah mau ngebantu kita. Yang minimal bantuan itu bukan berbentuk materi, tapi merupakan support besar. Supaya apa? Supaya kita bisa jalan. Kebun duren yang tadinya belantara kita coba bersihkan.
Saung yang tadinya cuma satu, kita coba rapihkan, kita coba bentuk dengan seala kadarnya. Kita coba promosinya lebih digencarkan lagi di media sosial supaya orang-orang luar tahu gitu. Yang hobi-hobi durian tuh tahu bahwa di sini ada kebun durian, bisa menikmati durian di kebunnya langsung. Commencing your day in high-spirit morning dialogue with a variety of segments, latest news, exciting conversations, and inspirational information. The result of the treatment is not as if we do the early diagnostic. Yeah. Starting Point, Monday to Friday, live 8 a.m. Jakarta time, only on TVRI World. Setiap 60 detik, ada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Jika dibiarkan, akan merusak masa depan mereka. Laporkan jika terjadi di sekitar Anda. Negara menjamin melalui Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dampak dari perubahan ini tidak hanya terasa dalam ekonomi, tetapi juga dalam kehidupan sosial masyarakat. Banyak keluarga yang kini memiliki pendapatan lebih dan anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Selain itu, keberhasilan desa wisata ini juga memberi peluang pekerjaan baru, mulai dari menjadi pemandu wisata hingga pengolahan produk durian. Kalau untuk dari durian kita ada turunannya. Kalau di sini dibilangnya serdadu, serba dari durian. Itu banyak dari kayak oblang, kalau orang Jakarta bilang kinca ya. Oblang itu semacam durian diolah seperti bubur, cuma dimakannya pakai ketan putih. Cara masaknya pertama daging durian yang udah diambil, daging duriannya nanti kita dimasak olah pakai santan, terus pakai gula merah dan gula putih. Udah itu aja. Nanti diaduk sampai sekitar 15 menit baru diangkat, sudah selesai. Yang membedakan sekarang dengan yang dulu, sekarang kebanyakan orang udah mengerti nih, apalagi ini kan salah satu destinasi wisata yang ada di Kota Bogor. Sekarang udah lebih paham lah tentang berwisata, lebih mengerti tentang kebersihan, sopan santun, terus perekonomian yang di sini pun sekarang lebih terangkat lah dengan adanya Kampung Durian di sini. Dampaknya ya pertama penambahan penghasilan bagi warga, terus kedua menciptakan lapangan kerja yang ada di sini. Terus dari ekonomi ya lumayan bagus lah sekarang dibandingkan yang dulu. Secara pribadi sih udah alhamdulillah ya. Tapi untuk ke masyarakat lebih terbantu lagi sekarang tercipta lapangan kerja, parkiran yang bisa berjualan di sini.